Yang merasa jenis kelamin bapak-bapak, diam. Kita dengar dulu emak-emak ini, ras terkuat di bumi. Oh, kalau mau ngajak foto setengah mati saya. Malah ada Pak Wali yang pernah dia cium pipi saya. Kok kira saya anak-anak? Malah ada bapak-bapak pernah, Ustaz, bolehkah cium? Enggak boleh. Cari berkah, enggak boleh. Dalam hatiku, coba cewek bolehlah dikit. Ayo, yang ibu-ibu kok, ayo kita salawat. Bapak-bapaknya diam. Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha. Yang di belakang, yang di belakang ibu-ibu. Salatullah ala yasin. Nah, nilainya 9,5. Nah, sekarang bapak-bapak lagi yang merasa jenis kelamin laki-laki, tolong jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo, ayo selawat bareng-bareng. Yuk. Salatullah mobil ala salatullah ala yasin. Nilainya 9,1. Itu mau poligami, lobet. Bapak Ibu diam, 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 diam semua ya. Kita dengar ini pejabat yang di depan. Kau diam, kau tengok semua ini ya. Kau diam, Pak Wali Kota dan wakil ini semua kita dengar ya. Ayo Pak Wali, jangan mempermalukan Forkopimda. Ya, diam, diam. Kita dengar dulu Pak Wali. Salatullah. Ya, agak fals sedikit. Berapa nilainya? Kita kasih nilai 9,9. Iya Bu, beliau yang undang saya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Wali Kota Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, yang juga sekaligus Ketua HIPMI Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad SSOS MSI, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bapak-bapak yang disebut tadi namanya Pak Wali Kota, juga saya sebut juga dengan Allah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika awal Islam didakwakan, dakwanya sembunyi-sembunyi. Nabi dakwah hanya dari rumah ke rumah, hanya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Waktu itu Islam terbatas, bahkan jumlahnya baru belasan orang. Makin lama makin banyak yang menganut Islam, makin lama makin banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena kecintaannya kepada ayat-ayat Quran dan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Lalu makin banyak ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Beliau sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, apa yang kita sampaikan ini kan barang benar, apa yang Nabi dakwakan ini barang betul, kenapa mesti kita sembunyi-sembunyi? Apa kata Nabi? Umar, kau lihat kita ini di Mekah, kita sedikit, kalau kita dikeroyok mati kita semua. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, jangan khawatir, jangan cemas. Kalau ada yang ganggu dakwamu ya Rasul, ada yang coba menghalangi kamu berdakwah, saya Umar bin Khattab yang hadapi. Bu, perlu ibu tahu, di Mekah ada tradisi setiap hari Jumat lomba, kira-kira kalau sekarang lomba tinju. Dan Umar bin Khattab tidak pernah terkalahkan. Tidak ada yang berani lawan Umar di Mekah. Maka Umar ketika masuk Islam, dia katakan, jangan ragu Nabi, kalau ada yang halangi kamu, saya Umar bin Khattab hadapi. Pelajaran pertama, para pendakwah, para penceramah, para penyebar kebaikan, temani preman. Jangan kau musuhi mereka. Kenapa? Kalau kau musuhi, dia bisa menjadi lawanmu dalam dakwah. Secara institusi, para pendakwah, para dai, penceramah, dekati polisi. Kalau polisi sudah tidak senang sama kamu, hancur urusanmu. Apalagi kalau dia bilang, oh, kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surah-surahmu? Lengkap. Sudah lengkap.
Kau melanggar, pembohong kamu. Apa maksudnya Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melayani, melindungi masyarakat. Bahkan kita bisa ceramah malam ini karena ditemani dan dijaga oleh bapak-bapak polisi kita. Maka saya pada kesempatan ini, Pak Kapolres Tabes, melalui mimbar ini saya menyampaikan selamat Hari Bayangkara yang ke-79. Polisi untuk rakyat, polisi hadir untuk rakyat. Ada polisi yang agak tidak bagus Ustadz, namanya manusia. Ustadz juga ada yang tidak bagus, tapi hampir 500 ribu polisi di Indonesia, lebih banyak yang baik daripada yang tidak baik. Maka baik-baik sama polisi Bu. Ibu-ibu, Bu, jangan musuhi polisi. Kalau suamimu, kalau ibu-ibu, saya tanya dulu, kalau motormu hilang siapa kau cari? Siapa? Polisi. Bapak-bapak, kalau motormu hilang siapa cari Pak? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Ibu-ibu, hilang suamimu siapa kau cari? Masa polisi? Ya suamimu lah. Polisi. Maka yang baik adalah polisi jaga rakyat, rakyat jaga polisi. Bersama-sama rakyat, bersama-sama polisi, kita jaga kota Batam yang kita cintai ini. Selamat Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2025. Kita lanjut lagi cerita. Nah, mulailah Nabi berdakwah terang-terangan. Tapi apa yang terjadi? Umat Islam akhirnya diserang. Bahkan ada yang disiksa. Seperti Bilal bin Rabah, disiksa dia, dijemur lalu ditindis batu. Ada yang dibakar rumahnya sampai habis, hartanya dijarah, bahkan mereka ada yang sampai dibunuh. Dan orang pertama mati dalam mempertahankan akidahnya namanya Sumayyah. Itu Sumayyah diikat ibu, ditenggelamkan dulu, ditanam dulu sampai di tanah, sampai kepala, seharian dijemur. Sudah itu disuruh katakan, budak ini Sumayyah. Dia bilang Abu Jahal, Sumayyah, kamu mau lepas dari siksaan ini, kau cukup bilang Muhammad pembohong. Tapi apa kata Sumayyah? La, tidak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Besok disiksa lagi, diikat di tiang, lalu dicambuk dan diperlihatkan anaknya Sumayyah, dipanasi itu pedang merah karena panas, lalu ditempel dadanya anaknya. Ibu bisa bayangkan bagaimana kalau anak ibu disiksa di depan ibu. Biasanya orang tua siap menderita tapi tidak tega melihat anaknya disiksa. Lalu Abu Jahal berkata, Sumayyah, orang tua macam apa kamu? Masa kau biarkan anakmu disiksa? Kau cuma bilang Muhammad pembohong. Apa kata Sumayyah? Saya cinta kepada anakku, tapi cintaku kepada anak tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Nah, maafkan saya. Allah Karim. Lalu Abu Jahal datangi Sumayyah, dan Abu Jahal berkata, Sumayyah, saya tahu kenapa kau tidak mau bilang Muhammad pembohong. Saya tahu kenapa kau tidak mau mengatakan Muhammad pendusta. Oh, Muhammad kan gagah. Pasti kau jatuh cinta sama Muhammad. Mendengar ini, Sumayyah, dia kumpulkan semua duda yang ada di mulutnya, lalu dia ludahi mukanya Abu Jahal. Mukamu tidak lebih busuk daripada tai onta. Bayangkan, kira-kira kalau di sini mohon maaf ya, wali kota tiba-tiba ada yang mulai ludahi. Bagaimana perasaan tersinggungnya? Ini Abu Jahal, tokoh terkenal di Makkah, diludahi sama budak. Marah Abu Jahal, diludahi seorang budak di depan umum. Dia ambil tombak, dia tombak badannya Sumayyah 3 kali, menghembuskan napas terakhir. Sejarah perjalanan Islam, ternyata bukan laki-laki orang pertama jihad, korban, mempertahankan kalimat la ilaha illallah, tapi seorang perempuan namanya Sumayyah. Nah, makin disiksa umat Islam, makin disiksa umat Islam, makin banyak sahabat yang ditangkap dan disiksa. Maka kemudian turun perintah Allah, Muhammad, kau boleh hijrah, berhijrah kau ke Mekah. Maka Nabi kumpul para sahabat, saudara-saudara sekalian, sudah ada perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah, silahkan anda lakukan perjalanan. Sahabat berkata, ya Rasulullah,
Kenapa kita tidak bareng-bareng? Begini, saya kan yang dicari, saya kan yang dikejar-kejar, saya kan yang mau dibunuh. Kalau kita jalan sama-sama, kamu bisa jadi korban. Begini saja, biar saya tunggu, saya tinggal di Mekah sembunyi-sembunyi, kalian dulu yang berangkat, biar saya yang dihina, biar saya yang dicari-cari, kau jalan dengan selamat. Ini baru pemimpin, mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Kita berharap wali kota baru di kota Batam punya sifat seperti Muhammad, cinta kepada rakyatnya. Masya Allah, pemimpin yang baik, dia kalau rakyatnya kenyang, biarlah dia yang kenyang paling terakhir. Pemimpin yang baik, kalau rakyatnya lapar, dialah orang pertama yang lapar sebelum rakyatnya. Kita doakan wali kota kita yang baru ini menjadi pemimpin yang menjadi rahmatan lil alamin. Wah, kalau kita dengar pidatonya tadi luar biasa, berapi-api. Mudah-mudahan Pak Wali Kota mampu membawa masyarakat Batam sebagai kota tadi apa tagline-nya? Madani. Mudah-mudahan bukan cuma lisan, seperti beliau katakan, bukan cuma di atas kertas, tapi betul-betul terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pak Wali mau wujudkan satu, hati-hati dengan penjilat. Hati-hati penjilat. Ini kalau mau pengangkatan kepala dinas, hati-hati Pak. Banyak mental-mental penjilat di samping Bapak. Siapa? Ya Pak, siap. Oh sudah betul itu Pak, sudah betul, padahal sudah salah. Dengar para pejabat yang hadir di tempat ini, teman yang baik adalah bisa yang menunjukkan yang benar, tapi teman yang jahat bukan yang selalu membenarkan Bapak. Kalau Bapak selalu dibenar-benarkan, hati-hati, bisa dia dorong Bapak masuk penjara supaya dia masuk pejabat. Ya, pelajaran pertama dari hikmah Isra Mi'raj ini, kita berharap jadi pemimpin seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak usah seperti dulu, dekat-dekat saja. Pak, saya tahu, ternyata ibu perhatikan. Ya, yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang ketiga, hikmah. Ya, lanjut lagi kita cerita ini. Maka Nabi kemudian diperintah oleh Allah, setelah sahabatnya sudah pada berangkat, Nabi yang mulai berangkat. Rapatlah para kafir Quraisy. Ruang rapatnya kira-kira kalau kita sekarang kantor DPRD-nya kaum kafir Quraisy, namanya Darun Nadwa. Kata Abu Jahal, saudara-saudara sekalian, ini pengikutnya Muhammad makin hari makin banyak, makin disiksa makin banyak pengikutnya, makin dilarang makin banyak pengikutnya. Ada yang punya usul, apa cara kita hadapi ini Muhammad? Ada yang angkat tangan dari belakang, Bu. Saudara ketua, ya gampang, supaya Muhammad berhenti berdakwah, bagaimana kalau kita kasih uang? Kata ketua sidang, mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih uang hilang akal sehatnya. Kau tahu enggak kenapa pejabat banyak yang korupsi? Tahu? Tahu Ibu? Sebab rakyat mau disogok ketika pilkada. Kau semua penyebabnya. Bagaimana pemimpin tidak mau korupsi? Mau jadi wali kota habis 50 miliar. Kenapa 50 miliar? Karena kamu semua minta wane piro. Jangan ketawa. Coba kalau semua rakyat tidak mau disogok, pemimpin yang mau jadi pemimpin tidak mau menyogok, maka yang lahir pemimpin adalah pemimpin yang betul-betul mensejahterakan rakyatnya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin tidak ada lagi menyogok rakyat. Rakyat tidak ada lagi yang mau disogok. Sekarang pilkada sudah selesai. Adik-adikku yang mau jadi pegawai, jangan kau nyogok. Mau jadi pegawai negeri, nyogok sampai 500 juta. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi ASN, nyogok sampai ratusan juta. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Ayo, kenapa kau tahu Ustaz? Saya juga begitu. Saya ini PNS. Berapa gaji Ustaz? 7 koma. Banyak betul. Maksudnya tanggal 7 sudah koma. Kau nyogok sampai 500 juta, gajimu 5 juta 1 bulan, biaya hidup 1 bulan aja itu tidak cukup. Bagaimana kau bisa kembalikan 500 juta? Biasanya kau menghalalkan segala cara untuk dapat itu.
Mana bisa kita jadi pejabat, pegawai, Ustadz kalau tidak nyogok? Bisa, saya buktinya. Saya beberapa saudara menjadi pegawai tidak ada sogok. Apa yang saya lakukan? Saya minta doa, ya Allah berikan saya kalau ini yang terbaik. Sudah itu, kalau sudah minta tidak dikasih, percaya apa yang kamu minta tidak baik. Sudah itu, minta ke ibumu. Ada ini dengar yang belum dapat kerja sampai sekarang, minta ibumu sholat tahajud, sholat hajat, Ramadan, Muharram ini kabul doa-doa. Seluruh nabi-nabi mendapat pertolongan Allah bulan Muharram. Nabi Adam dikabulkan doanya ketemu dengan Siti Hawa 10 Muharram. Nabi Nuh bebas dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar tidak dimakan 10 Muharram. Bulan Muharram bulan kabul doa. Maka saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang sampai saat ini belum dapat kerja, kau bangun sholat tahajud, minta kepada Allah. Kalau Allah kabulkan, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalangi. Dan berikutnya, kalau sudah berdoa, jangan lupa, kalau kau sudah doa ikhtiar tidak dikasih, berarti bukan itu yang terbaik.